Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirana Rusdin dengan NIM A012005. Program Studi Agribisnis dari Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, sistem operasi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Operation System atau biasa disingkat dengan OS. Ada 3 komponen komputer. Yang pertama, hardware, yang kedua, software, dan yang ketiga, brainware. Hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan input, proses, dan output. Jenis-jenis hardware. Yang pertama yaitu input device, yang kedua proses device, yang ketiga output device, dan yang keempat storage device. Input device, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya scanner, keyboard, remote control, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses device. Proses device adalah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai pemproses dan pengolah data yang dimasukkan melalui input device kemudian dikeluarkan melalui output device dalam bentuk informasi sehingga akan diterima oleh brainware. Adapun beberapa contohnya yaitu Central Processing Unit atau CPU, terus ada memori, buses, dan motherboard. Selanjutnya output device. Output device merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil. Output device ini bertugas untuk menampilkan data yang sudah diproses oleh prosesor sebelumnya. Data diambil oleh input device. Adapun contohnya yaitu seperti speaker, monitor, printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya storage device. Storage device atau perangkat penyimpanan ini merupakan perangkat keras yang dapat digunakan untuk menyimpan data digital dan aplikasi yang dapat berupa gambar, video, audio, dan lain-lain. Storage device ini adalah komponen kunci dari komputer. Adapun contohnya yaitu seperti DVD, microdrive, USB flash memory, dan smart media, dan lain sebagainya. Selanjutnya software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Adapun pembagian software berdasarkan jenisnya, yang pertama yaitu sistem operasi atau operation system. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya Windows dan Linux. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya seperti PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic, dan lain sebagainya. Selanjutnya, program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Adapun beberapa contohnya yaitu seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Mayob, dan lain sebagainya. Selanjutnya, software berdasarkan distribusi. Yang pertama, freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya software jenis ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal.
Yang kedua yaitu adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Yang ketiga, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Yang keempat yaitu open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah dan ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License. Yang kelima yaitu shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Yang keenam yaitu malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Dan yang terakhir, firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten, sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Adapun beberapa contoh software, yang pertama yaitu ada Google Chrome. Google Chrome ini berfungsi untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Selanjutnya, Microsoft Office Word. Fungsinya adalah untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Contoh selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Fungsinya yaitu kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Selanjutnya, sesi cleaner. Fungsinya adalah untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu atau tidak penting. Nah, ini adalah sebagian kecil dari beberapa contoh software atau perangkat lunak yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, membahas tentang brainware. Brainware adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Adapun beberapa fungsi dari istilah brainware secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai administrator. Administrator adalah tugas seorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan dalam perusahaan. Selain itu, ada juga database administrator yang bertanggung jawab terhadap kelancaran sistem database. Perusahaan termasuk juga petugas untuk mengatur, mengelola, serta menyimpan arsip maupun data-data penting perusahaan. Selanjutnya sebagai programmer. Dengan bergantungnya dunia dengan teknologi, maka begitu juga dengan perusahaan yang mempunyai programmer mereka sendiri. Programmer sendiri bertugas untuk membuat program yang dibutuhkan perusahaan. Dalam sistem komputerisasi, di samping itu programmer juga berperan sebagai pihak yang turut menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan sistem komputer perusahaan. Yang terakhir adalah sebagai operator. Setelah programmer dan administrator, berikutnya adalah operator yang bertugas untuk menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer perusahaan. Di sini operator akan bertindak dalam melakukan perawatan sistem operasi komputer dan menyiapkan akses pada data dan informasi dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis dari brainware. Yang pertama yaitu programmer, yakni seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menguasai salah satu atau lebih bahasa pemrograman dalam dunia komputerisasi. Programmer di sini bertugas untuk membuat dan mempersiapkan program yang dibutuhkan serta juga
dapat mendukung sistem komputer yang akan dibuat atau telah dirancang. Yang kedua yaitu operator komputer. Operator komputer yakni seorang yang dianggap memiliki kemampuan di dalam mengoperasikan sistem operasi maupun program-program yang dipakai oleh perusahaan. Ini juga termasuk dalam menjalankan aplikasi-aplikasi penyimpanan data dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu teknisi komputer. Teknisi komputer adalah seseorang yang dengan kemampuan memiliki keahlian khusus tersendiri untuk merawat, mengatasi hingga memperbaiki berbagai jenis masalah yang sering atau mungkin terjadi dan muncul pada komputer. Bidang pekerjaan ini menuntut pengetahuan yang luas mengenai semua perangkat-perangkat yang berhubungan erat dengan komputer. Yang keempat yaitu project manager. Seorang pemimpin tentunya harus mempunyai kriteria tersendiri, mengingat ia akan memimpin banyak karyawan serta proyek pekerjaan di bawahnya. Sehingga perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang sebagai project manager harus lebih dahulu mempunyai basic kepemimpinan dan dedikasi dalam membimbing orang-orang yang bekerja sebagai bawahannya nanti. Dan yang terakhir yaitu konsultan. Seseorang dengan brainware di bidang yang satu ini juga harus mempunyai kriteria spesifik pula. Seseorang konsultan tidak hanya mempunyai cangkupan ilmu yang luas dan bisa membaca arah serta keadaan, namun juga dapat memberikan nasihat atau konsultasi yang dapat membawa klien dalam menentukan langkah mereka selanjutnya. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.